Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia peserta Majelis Singa Banten Ngaji Sejarah, tema yang diangkat adalah Undang-Undang Kesultanan Banten. Ini episode yang kelima dan masuk ke pasal 55. Di pasal 57 pasal pertama sampai pasal ke 57 ini pasal yang dibentuk masa Kesultanan Abdul Qahar, Sultan Haji yang pertama. Jadi untuk kita memahami periodisasi di masa Kesultanan, supaya kita lebih mudah mengenal ada apa aja peristiwa-peristiwanya, sehingga periode pertama itu digelar sebagai Panembahan Maulana. Jadi Panembahan Maulana Hasanuddin sampai Panembahan Maulana Muhammad itu bergelar Panembahan Maulana. Periode kedua itu adalah periode Sultan Agung. Di periode Sultan Agung itu dimulai dari Sultan Abdul Mufakir terus sampai Sultan Agung Perkayasa. Ini masuk ke periode Sultan Agung. Periode ketiga itu di periode Sultan Haji. Jadi Sultan Haji itu bukan hanya Sultan Abdul Qahar, tapi dari Sultan Abdul Qahar sampai Sultan Safiuddin itu bergelar semuanya Sultan Haji. Nah, di Undang-Undang Kesultanan Banten ini dibuat di masa periode Sultan Haji. Dari pasal 1 sampai pasal 56 itu pasal yang dibuat di masa pemerintahan Sultan Haji. Nah, pasal 57 ini dilanjutkan dengan Sultan berikutnya, yaitu Sultan Abdul Qadir. Nah, masuk di periode ini di pasal 57 ini disebut bahwa Lansing sapu atau tukaran ing kaseban Pangeran Arya Dipaningrat kapidana sejenengi kalilita. Jadi barang siapa yang bertukaran, yang berdebat di Paseban, Pangeran Arya Dipaningrat kapidana sejenengi kalilita. Nah, siapakah Arya Dipaningrat? Arya Dipaningrat ini bukan nama orang. Arya Dipaningrat ini adalah kalau sekarang itu urusan catatan sipil, urusan warga sipil. Dikenal dengan Arya Dipaningrat. Perizinan keluar masuk kota semuanya itu di bawah kekuasaan yang diberi wewenang adalah Arya Dipaningrat. Nah, ini ketika berdebat di Paseban itu ruang pertemuan lumayan besar, 2 juta kali juta. Barang siapa yang bertengkar di Paseban atau Balerium milik Pangeran Arya Dipaningrat, maka dikenai denda sebesar 2 juta. Nah, ini lumayan besar. Jadi kalau sekarang banyak pejabat yang bertengkar di ruang publik, itu kan hanya adu argumen, adu pendapat, sehingga masyarakat mendengar perdebatannya. Ini kan bikin masyarakat mau memihak ke siapa, aturannya segala macamnya itu. Kalau sekarang bikin masyarakat jadi bingung. Nah, di masa Kesultanan Banten aturan-aturan ini sangat jelas.
perdebatan itu kalau bukan sosialisasi di ruang publik itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan masyarakat akan terpecah dengan informasi yang berbeda. Nah, asal berikutnya langsung satu atau tukaran Paseban Arya Rana Manggala Pangeran ing Awangga Pangeran ing Ayodhya Pangeran Purbaya Pangeran Arya Kidul kang jeneng kalih yuta. Jadi sama tuh, artinya semua pejabat tinggi barang siapa yang bertengkar di Paseban, ini Paseban milik setiap pejabat ini punya tempat pertemuan masing-masing, tempat punya bayar-bayarnya. Jadi Pangeran Arya Rana Manggala, Pangeran ing Awangga, Pangeran ing Ayodhya, Pangeran Purbaya atau Pangeran Arya Kidul, maka dendanya juga 2 juta. Nah, hari ini Pangeran ing Awangga ini kan jarang terlihat, jarang terdengar di catatan-catatan tertulis di sejarah Banten. Yang sering muncul itu Pangeran Arya Rana Manggala, Pangeran Arya Kidul, dan Pangeran Purbaya. Sementara Pangeran ing Awangga dan Pangeran ing Ayodhya ini kan nggak terlihat. Jadi ini periode Sultan Abdul Qadir. Di di masa tahun 1690-an. Nah, pasal berikutnya Pangeran Danwangsa, Pangeran Prabangsa, Pangeran Wirasuta, Pangeran ada nih ketemu. Ternyata masuk Wira Asmara ini masuk di periode Sultan Abdul Qadir. Kemudian Pangeran Danwangsa, Pangeran Prabangsa, Pangeran Wirasuta, Pangeran Wira Asmara, Pangeran Jayadiningrat, Pangeran Adiwangsa, Pangeran Suta Kusuma, kang jeneng Sayuta Gangsal Keti, Pangeran Trenggana, terus Pangeran Suba Manggala, Raden Arya Mandaraka, Pangeran Surya Ditara, Pangeran Kasunatan, Pangeran Rangga Singasari, Ratu Bagus Natakusuma, Ratu Bagus Wirahatmaja, Ratu Bagus Wangsa Kusuma, kang jeneng Sayuta Patang Keti, Ratu Bagus Martajaya, Ratu Bagus Suba, Ratu Bagus Sumamdita, Ratu Bagus Wiratama, Ratu Bagus Wiranat Pada, Ratu Bagus Wirapurba, Ratu Bagus Wiratmaka, Ratu Bagus Pamsalakan, Pangeran Arya Surya Diwangsa, Ratu Bagus Jaya Manggala, Ratu Bagus itu karena nggak kelihatan. Jadi ini dendanya ketika berdebat di Paseban bertengkar atau berdebat itu 1 juta saketi. Jadi dendanya 1 juta gangsal saketi. Jadi 1 juta lebih 1 keti. 1 keti ini apa isinya? Jadi bagi yang bertengkar di Paseban, para pangeran berikut ini dikenai denda sesuai dengan gelar kehormatan mereka. Nah, Pangeran Danwangsa, Pangeran Prabangsa, Pangeran Wirasuta, Pangeran Wira Asmara, Pangeran Jayadiningrat, terus Pangeran Adiwangsa, Pangeran Suta Kusuma, dendanya 1 juta 5 keti. Jadi satuan denda ada. Jadi 1 juta 5 keti. Jadi lumayan besar nih para petinggi pejabat nih. Kalau yang 2 juta itu jabatan tertingginya.
Jadi kayak pangeran di Panlingkat ini di bawah Mangku ini di bawah langsung, karena ini maksudnya area. Kalau di Panlingkat kalau sekarang Irjen lah, kalau sekarang area atau gelar-gelarnya setingkat atau karena di posisi di kementerian ini kelas Dirjen. Jadi kalau yang lebih tinggi itu para menterinya. Ada pangeran di Panlingkat, bawahannya area, terus sampai ke Sinopati di Panlingkat gelar-gelarnya sampai ke daerah. Nah, kemarin saya melacak tentang Wira Asmara, ternyata periodenya itu di periode Sultan Abdul Qadir, penjabatnya sebagai pejabat kelas 2. Jadi kelas 1 itu pangeran yang dendanya 2 juta, kelas 2 dendanya yang 1 juta 5 tepi. Terus Pangeran Trenggana, Pangeran Subahmanggala, Raden Arya Mandaraka, Pangeran Suryadipara, Pangeran Kasinyatan, terus Pangeran Rangga Singasari, Ratu Bagus Natakusuma, Ratu Bagus Wiranantaja, Ratu Bagus Wangsa Kusuma, dendanya 1 juta 4 tepi, lebih turun lagi, diturun 1 tepi. Ratu Bagus Martajaya, Ratu Bagus Suba, Ratu Bagus Sumambita, Ratu Bagus Wirataruna, Ratu Bagus Wiranatpada, Ratu Bagus Wirapurba, Ratu Bagus Wiratmaka, Ratu Bagus Wangsanata, Pangeran Arya Suryadi Wangsa, Ratu Bagus Jayamanggala, dan Ratu Bagus lainnya. Dendanya disesuaikan dengan setara mereka. Jadi dendanya setingkat pejabat kelas 2. Nah, ini jabatan-jabatan yang pasal di masa Sultan Abdul Qadir ini tidak disebut tokoh-tokoh dan nama-nama, hanya gelarnya. Jadi sudah disebut klannya, pejabat-pejabat sesuai dengan klannya. Karena nama pangeran-pangeran ini kemudian jadi klan. Kayak Pangeran Astapati itu klan karena menantu dari Sultan Agung Ayasa. Di masa Sultan Abdul Qadir ini masuk di pejabat kelas 2. Jadi jabatannya. Terus di pasal berikutnya, Martanegara, Ratu Bagus Pulang Jiwa, Ratu Bagus Nata Diwangsa, Ratu Bagus Wiranggamarta, Ratu Bagus Suramaharta, Ratu Bagus Wiranggamanata, Kiai Fakih Najmuddin, Uniku Kanjeneng Anak Yuta Ikang Tepi, Paranayaka Kang Gabrek Antuk Jeneng Sayuta Tepi, Kahi Arya Kusuma Dilaga, Yai Arya Mangyuda, Yai Arya Dipa Kusuma, Yai Arya Sura Diwangsa, Yai Nabehi Wangsa Yuda, Uniku jenenge Anayuta, para Arya jenenge Ananggang Tepi, jenenge Tandaga Amung Tepi, jenenge Lampit Bahe Amung Tepi, jenenge Lurah Dalem Ananam Tepi, jenenge Bekel Dalem Anglimang Tepi, jenenge Priyayi Dalem lan Priyayi Jawi ada Kalawan Lurah Dalem jenenge Lurah Jaba ada Kalawan Pembekel Dalem jenenge Pembekel Jaba ada Kalawan Kaliwon Dalem. Jadi artinya Martanegara, Ratu Bagus Pulang Jiwa, Ratu Bagus Nata Diwangsa, Ratu Bagus
Wirangga Marta, Ratu Bagus Surang Marta, Ratu Bagus Wirangmarta, dan Kiai Fakih Najmuddin dikenai denda 1.003 keping. Pejabat tinggi yang memiliki kedudukan nayaka yang melakukan kesalahan dikenal denda 1.001 keping. Pejabat seperti Kiai Arya Usumadilada, Kiai Arya Mauniyuda, Kiai Arya Dipakusuma, Kiai Arya Suradiwangsa, Kiai Abedi Wangsayuda dendanya 1 juta. Arya Arya dendanya 6 keping. Pengurus gudang dendanya 4 keping. Kepala dapur istana denda 3 keping. Jadi gelar lampit itu adalah urusan dapur. Gelar lampit itu. Jadi gelar lampit itu urusan dapur istana. Itu didenda kita ya itu 3 keping. Terus kepala dalam istana, lurah dalam dendanya 6 keping. Bekal dalam istana itu dendanya 5 keping. Pejabat istana dan luar istana jika setara dengan kepala istana mengikuti ketentuan lurah dalam. Kepala dari lurah istana mengikuti ketentuan bekal dalam. Bekal luar mengikuti ketentuan kliwon dalam. Jadi semuanya jabat sesuai dengan jabatan terendah dendanya juga rendah, jabatan tertinggi dendanya juga karena ini kayak Kiai Arya Usumadilada, nama ini bukan hanya sebatas nama biasa, tapi dengan klannya, dengan anak keturunan dan yang bekerja ke ke nama tokoh ini. Jadi yang ngawula. Jadi itu semuanya kena kena pasal, kena denda, walaupun nanti ini belum ketemu yang memberontak, tapi ini masih terkait dengan perdebatan di Paseban, perdebatan yang di lingkungan tempat kerjanya. Nah, pasal berikutnya, utawi lamun wong apaju amapakaken rarasan aswa ing areping tarta ing musuhe apadu, maka dinende saparo jenengan kang apadu iku. Lan lamun amamori rarasan kang ala ing rohani apadu, maka awake kakalih maring kang den ucapaken iku separo. Jenenge kang den ucapaken iku dendane maring bumi sejenenge kang den ucapaken iku. Lamun aswa maring kata, maka awehe pakoling maring kata separo jeneng kata. Dendane maring bumi sejenenge wong kang aswa iku. Lan lamun pakoling maring kata sejenenge kata. Dendane maring bumi sejenenge wong kang amamori ujar kang ala iku. Anna dane padune den wicarakaken satu tuge padune. Jika seseorang bertengkar mengucapkan hinaan kepada lawan secara langsung, maka dia dikenai denda separuh dari gelar kehormatan pihak yang dihina. Jika seorang menyebarkan fitnah atau ucapan buruk tentang orang lain kepada pihak ketiga,
maka ia wajib memberi kompensasi separuh dari gelar kehormatan pihak yang difitnah, dan dendanya diserahkan kepada negara. Jika hinaan diarahkan kepada keluarga dari pihak yang difitnah, maka kompensasinya setara dengan separuh dari gelar keluarga tersebut, dan dendanya juga diserahkan ke negara. Apabila hinaan kepada antu, jadi ini maksudnya kata kartu ini adalah kerabat dekat atau kelompok penting, maka denda dan kompensasi diberikan sesuai kadar kehormatan identitas. Setiap pertengkaran harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses hukum. Jadi di masa Kesultanan juga sudah melakukan proses-proses hukum, pertikaian yang fitnah-fitnah. Jadi para pejabat itu yang sudah memfitnah sekaligus juga mencaci maki hinaan, maka dendanya itu di samping menurunkan setengah kehormatannya, sekaligus juga denda yang sudah ditentukan itu ditarik untuk kas negara. Jadi ini bukan kejam. Jadi contohnya saya mencaci maki pejabat yang sama, karena saya didenda biasa jabatan tingkat 2 itu dengan 1,5 juta, maka setengahnya itu dendanya itu setengahnya. Ketika saya mencaci maki klan atau kelompok keluarga yang lain di pemerintahan, posisinya ketika berdebat itu penghinaan itu di dalam kota di Asebat, maka dendanya itu setengah ketika setiap jabatan itu punya kapasitas denda dan kapasitas hukuman masing-masing. Jadi setengahnya itu akan diambil ketika mengeluarkan kata-kata yang dianggap bahwa itu adalah kata-kata fitnah. Jadi ini lumayan agak detail di periode masa Sultan Abdul Qadir, karena sudah menyebut nama pokoknya, sudah menyebut nama gelarnya, nama klannya, sudah menyebut ini. Sampai kemarin saya ngomong tentang siapa sih tokoh Nur Asmara ini, saya belum pelacak, ternyata tercatat dalam Undang-Undang Kesultanan sebagai pejabat kelas 2 di masa Sultan Abdul Qadir. Berarti beliau lahir di masa Agung Kekayasa. Tapi peran ketika masa Agung Kekayasa ini kan belum tidak terlihat dalam catatan sejarah di Kesultanan Banten, tapi tercatat dalam Undang-Undang Kesultanan sebagai pejabat kelas 2.